Halo Bebaners, dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dengan saya Ahmad Iron Man. Gimana kabar Anda semua? Sehat? Mental aman? Gimana? Masih senang dengan pemerintahan yang sekarang? Tanpa banyak basa-basi, yuk! Diharapkan sebelum menonton pastikan dulu menjauh dari keramaian, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, kita langsung saja ke alur cerita. Eits, sebelum lanjut ke alur filmnya, di sini saya memberikan informasi yang sangat penting. Bagi kalian yang lagi nyari outfit ala anak milenial saat ini, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Di sana terdapat banyak outfit yang bisa kalian pilih mulai dari wanita sampai pria. Outfit pilihan kita yang tentu cocok bagi kalian karena selain keren, harganya juga murah tapi berkualitas. Dan paling penting, wajib kalian punya di era saat ini. Kalau sudah, yuk kita ke alur cerita. Film berlatar di salah satu kota negara Italia tahun 1943. Dimulai dengan seorang pemilik sirkus keliling bernama Israel, seorang Yahudi yang kala itu sedang memancing pengunjung untuk datang ke pertunjukan sirkusnya. Pertunjukan sirkus pun dimulai dengan menampilkan aksi pengendalian kunang-kunang oleh salah satu pemain sirkus bernama Sensio. Tak hanya kunang-kunang, Sensio juga dapat mengendalikan jenis serangga lainnya. Pertunjukan kemudian dilanjutkan oleh salah satu pemain dengan menampilkan aksi kerennya di mana secara ajaib sendok menempel ke tubuhnya seakan-akan pria itu memiliki kekuatan magnet. Pria itu bernama Mario. Adegan kemudian berlanjut ke salah satu pemain bernama Fulvio dengan tubuhnya yang dipenuhi oleh bulu. Secara ajaib dapat membekokkan jeruji besi dengan sangat mudah. Hingga penampilan terakhir pertunjukan kemudian menampilkan seorang wanita muda bernama Matilda, di mana ketika ia menempelkan lampu ke bagian tubuhnya, lampu itu secara ajaib bisa menyala. Seakan wanita itu memiliki kekuatan listrik di dalam tubuhnya. Pertunjukan pun berakhir hingga tiba-tiba. Ya, wilayah itu secara tiba-tiba dibom oleh pesawat tempur Jerman Nazi yang kala itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Setelah kejadian itu, kini mereka pun berkelana mencari tempat baru untuk menampilkan pertunjukan sirkus mereka, di mana terlihat akibat perang banyak rumah-rumah milik warga sudah hancur dan tentu ini tak baik untuk bisnis sirkus mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Karena tidak kunjung menemukan tempat untuk menampilkan sirkus mereka yang tentu tidak baik untuk keuangan mereka, Israel kemudian mengusulkan agar pertunjukan sirkusnya ditampilkan di negara Amerika, karena tentu di sana mereka akan mendapatkan banyak pengunjung. Namun transmigrasi dari Italia ke Amerika tak semudah itu. Mereka diharuskan memiliki berkas-berkas atau dokumen resmi agar dapat memasuki wilayah Amerika secara legal. Beruntungnya Israel mempunyai kenalan yang dapat mengurus dokumen-dokumen itu, namun tidak secara gratis. Mereka diharuskan membayar sejumlah uang yang cukup besar dari tabungan mereka. Sempat terjadi perdebatan di mana Fulvio tidak setuju jika mereka harus pindah ke Amerika. Fulvio takut jika warga Amerika tidak bisa menerimanya. Bukan tanpa alasan, karena sebenarnya semua pertunjukan yang dilakukan Fulvio dan yang lain di awal bukanlah sebuah trik khusus, melainkan itu adalah bakat alami mereka. Fulvio dengan tubuhnya yang berbulu memiliki kekuatan di atas rata-rata, seperti dengan mudah membekokkan sebatang besi. Sensio pria albino dengan bakat istimewanya dapat mengendalikan serangga di sekitarnya. Mario dengan tubuhnya yang kecil dan sifat kekanak-kanakannya memiliki bakat yang dapat menarik benda logam layaknya magnet. Dan terakhir, Matilda, seorang perempuan yang memiliki keistimewaan berupa listrik di dalam tubuhnya, di mana apapun yang disentuhnya pasti akan tersetrum atau terbakar. Itulah alasan Fulvio menolak jika sirkus mereka pindah ke negara Amerika. Takut jika warga Amerika tidak bisa menerima mereka seperti warga Italia menerima mereka. Israel sebagai pemimpin sirkus pun memberi penjelasan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka pun akhirnya setuju dengan Israel untuk pindah ke Amerika dan mulai memberikan tabungan mereka kepada Israel. Israel pun berangkat menuju kenalannya untuk mengurus dokumen transmigrasi.
Singkat cerita, malam pun tiba. Fulvio bersama yang lain mulai curiga dengan Israel karena belum juga datang. Fulvio menganggap Israel telah membawa kabur uang mereka. Namun Matilda tidak setuju dengan pendapat Fulvio. Ia percaya Israel adalah orang yang baik. Karena Israel belum juga datang, mereka pun memutuskan untuk berkelana mencari tempat sendiri. Hingga mereka sampai di sebuah daerah di mana terlihat tentara Jerman Nazi telah menginvasi daerah itu. Para tentara Nazi mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk dibawa ke suatu tempat. Karena seperti yang kita tahu, tahun 1943 adalah saat di mana Adolf Hitler memimpin Jerman. Dan Hitler sangat membenci orang Yahudi hingga terjadi sebuah peristiwa bernama Holocaust di masa itu. Peristiwa pembantaian massal orang-orang Yahudi. Namun sayang keberadaan mereka diketahui di mana Fulvio menjadi bahan olok-olok tentara Nazi. Mereka pun dibawa bersama dengan orang-orang Yahudi itu kecuali Matilda yang membuat mereka terpisah. Namun di perjalanan saat dibawa, mereka menggunakan bakat alami mereka untuk kabur dari tentara Jerman. Hingga akhirnya mereka berempat kembali bersama. Di sini Fulvio memiliki rencana untuk pergi ke Roma Italia yang kini telah diambil alih oleh negara Jerman Nazi. Karena kini di sana terdapat sebuah sirkus yang dikelola oleh warga Jerman. Fulvio berniat untuk melamar pekerjaan di sana. Namun Matilda tidak ikut karena ia percaya bahwa Israel akan kembali. Dan akhirnya mereka pun kembali terpisah. Singkat cerita, malam pun tiba. Matilda yang kini seorang diri dan mencari tempat untuk tidur secara kebetulan muncul dua tentara Nazi yang sedang berpatroli. Segera Matilda bersembunyi namun sayang keberadaannya diketahui. Matilda pun dikejar dan hendak diperkos. Namun tiba-tiba rasa takutnya yang besar berbanding lurus dengan kekuatan listriknya di mana hal itu membuat tangan si tentara terbakar. Matilda pun berlari dari mereka hingga ia sampai di sebuah hutan dan kemudian pingsan. Hingga pagi tiba kemudian muncul beberapa orang menemukan Matilda di sana. Mereka adalah kelompok orang Yahudi yang melawan keras pemerintahan Jerman Nazi. Mereka juga dikejutkan dengan kemampuan Matilda di mana setelah itu mereka membawanya. Scene kemudian beralih pada seorang pianis Jerman atau ahli bermain piano bernama Franz. Franz dengan tangannya yang masing-masing memiliki 6 jari adalah warga Jerman yang sekaligus pemilik sirkus yang berada di kota Roma, Italia. Walaupun dia memiliki bakat jenius di bidang musik, ia sebenarnya ingin menjadi seorang tentara Jerman. Itu dikarenakan keluarganya adalah keluarga tentara termasuk si kakak yang merupakan seorang letnan. Namun sayang karena kondisi fisiknya, ia tidak diterima sebagai tentara Nazi. Walaupun begitu, ia tidak menyerah untuk mengejar cita-citanya itu. Ia menganggap bahwa ia bisa menunjukkan loyalitasnya kepada negara Jerman dengan cara lain. Caranya terbilang ekstrim di mana Franz berniat untuk membuat pasukan yang terdiri dari orang-orang dengan bakat istimewa untuk dijadikan senjata perang. Ia sangat berambisi untuk mendapatkan orang-orang semacam itu. Dan jika orang berbakat istimewa itu tidak memenuhi kriterianya, ia akan membunuhnya. Di sisi lain, Fulvio dan yang lain sudah tiba di sirkus milik Franz, di mana mereka berniat melamar pekerjaan di sana. Di sana mereka sangat senang karena bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki bakat seperti mereka, seperti seorang perempuan yang memiliki bulu di tubuhnya sama seperti Fulvio. Mereka kemudian disuruh berkumpul dengan pelamar kerja yang lain di mana nantinya Franz akan menseleksi siapa yang akan cocok berada di tempatnya. Hingga proses seleksi selesai, Franz memilih Fulvio, Mario, dan seorang dengan tangannya yang unik. Keputusan itu membuat Sensio kecewa karena seharusnya dia dijadikan satu grup dengan Fulvio dan Mario. Hingga Sensio menunjukkan bakat aslinya di mana dia mengendalikan serangga di sekitarnya dan tentu hal itu membuat Franz takjub.
Dan akhirnya Sensio lolos seleksi dan akan bekerja di sana bersama Fulvio dan Mario. Mereka pun diberi fasilitas surga duniawi sebelum mereka tahu apa yang sebenarnya Franz rencanakan. Terlihat pria dengan tangan yang unik tadi yang dinyatakan lolos seleksi sudah dieksekusi mati oleh Franz. Hingga tiba giliran Fulvio, Sensio, dan Mario. Mereka yang sudah tersadar dari pingsannya kini sudah berada di tempat di mana mereka dipaksa mengeluarkan bakat istimewa mereka semaksimal mungkin. Scene kemudian beralih pada Matilda yang sudah berada di hutan, tempat komunitas orang Yahudi tinggal. Di sana Matilda disambut oleh pemimpin kelompok itu, sebut saja si Bungku. Matilda menyampaikan keluh kesahnya di mana Matilda sedang mencari temannya yaitu Israel. Tentu kelompok itu akan membantu karena bagaimanapun juga Israel adalah orang Yahudi dan kelompok itu memang memiliki misi untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi yang merupakan ras mereka. Mereka pun melakukan aksinya di mana mereka berniat menghadang truk Jerman yang membawa orang-orang Yahudi. Namun dari kejauhan Matilda melihat Israel yang telah dibawa oleh tentara Jerman, di mana hal itu membuat ia langsung mengejar Israel tanpa takut ditangkap oleh tentara Jerman. Karena kecerobohannya itu membuat dirinya diketahui dan ditangkap oleh tentara Jerman. Matilda juga mengaku kalau dirinya adalah orang Yahudi agar dirinya bisa bersama dengan Israel. Bukannya dikumpulkan bersama tawanan yang lain, Matilda justru akan dibunuh. Untungnya salah satu wanita yang bersama si Bungku datang menyelamatkan Matilda dengan cara menggoda tentara Jerman itu. Hingga tiba-tiba aksi itu dimenangkan oleh kelompok si Bungku dan berhasil menewaskan beberapa tentara Jerman. Namun sayang truk yang membawa Israel berhasil kabur dari sana, di mana hal itu membuat Matilda sedih. Kejadian itu rupanya membuat si Bungku marah besar kepada Matilda di mana dia memukul Matilda karena tidak menggunakan kekuatan listriknya tadi. Matilda memberi penjelasan bahwa dia tidak sanggup membunuh orang dengan kekuatan listriknya karena trauma masa lalu yang dialaminya. Trauma yang terbentuk karena Matilda tidak sengaja membunuh ibunya sendiri gara-gara kekuatan listriknya itu. Dan sejak saat itu Matilda enggan menggunakan kekuatannya itu apalagi menggunakan kekuatannya untuk membunuh orang. Dan di sini fakta di balik Franz sangat ingin membuat pasukan orang dengan bakat istimewa kemudian terungkap, di mana ternyata Franz memiliki bakat unik lainnya. Franz memiliki suatu kelebihan di mana dia bisa melihat kejadian yang akan datang. Di dalam penglihatan batinnya itu, Franz menemukan sebuah ponsel Android yang seharusnya akan diciptakan 50 tahun mendatang. Di dalam ponsel itu, Franz melihat pemimpinnya yaitu Hitler mati bunuh diri dan negaranya berhasil dikalahkan oleh pihak Amerika. Tak hanya itu, Franz juga mendapatkan penglihatan di masa depan di mana pada masa depan terdapat sebuah aplikasi yang isinya apargoy. Dari segala kekacauan negaranya akibat kekalahan melawan pihak musuh, Franz menemukan titik terang di mana terdapat 4 orang di hadapannya, di mana Franz yakin kalau 4 orang itu yang akan menyelamatkan negaranya. Ketika tersadar, Franz segera menggambar orang-orang yang ia jumpai dalam penglihatan batinnya. Di sisi lain, Matilda yang ingin mengabari Fulvio dan yang lain tentang dia yang telah bertemu dengan Israel kemudian pergi ke sirkus tempat Fulvio dan yang lain berada. Namun di sana Matilda diketahui oleh salah satu tentara yang membuat dirinya dikejar. Aksi kejar-kejaran itu membuat Matilda tidak sengaja memasuki ruangan milik Franz di mana ternyata Franz sudah menunggunya. Dan di sini Franz yakin kalau Matilda adalah salah satu orang yang hadir dalam penglihatannya. Ia pun dibawa dan diperlakukan seperti Fulvio dan yang lainnya. Singkat cerita, malam pun tiba.
Malam itu adalah malam yang sangat penting untuk Franz karena sirkusnya kedatangan seorang tentara penting di mana Franz berniat mempresentasikan pasukan yang ia bentuk untuk ikut berperang. Franz kemudian menurunkan pasukan yang ia bentuk di mana pasukan itu terdiri dari Fulvio, Mario, Sensio, dan Matilda. Franz berniat menggunakan bakat mereka sebagai senjata perang. Franz pun kemudian melakukan percobaan di mana ia mendatangkan harimau ke kandang Matilda. Franz menyuruh agar Matilda membunuh harimau itu dengan kekuatan listrik di dalam tubuhnya. Namun secara ajaib harimau itu menjadi jinak di hadapan Matilda di mana hal itu membuat Franz malu karena presentasinya gagal. Franz yang malu kemudian mengancam akan membunuh Fulvio dan yang lain jika Matilda tidak menyetrum harimau itu. Namun tiba-tiba ia justru dikencingi oleh harimau itu yang membuatnya terpeleset dan jatuh. Kejadian itu membuat Franz sangat dipermalukan karena Franz juga membawa nama keluarganya termasuk si kakak yang merupakan seorang letnan. Karena menganggap semuanya sudah percuma, Franz menyuruh asistennya untuk membakar hidup-hidup Matilda dan yang lain. Mereka pun dibawa ke tempat pembakaran mayat. Di sana mereka mencoba membuka pintunya namun semua usaha yang dilakukan hanyalah sia-sia karena pintu itu terbuat dari baja. Hingga di suatu momen, tanpa diduga tubuh Matilda mengeluarkan cahaya seakan-akan kekuatan besar di dalam tubuhnya akan meledak. Keadaan itu ternyata juga mempengaruhi listrik di luar ruangan termasuk di ruangan milik Franz. Franz yang melihat itu pun yakin kalau itu adalah kekuatan Matilda. Segera ia pergi menuju tempat Matilda berada. Hingga tiba-tiba Fulvio dan yang lain pun tidak menyangka kalau Matilda memiliki kekuatan sebesar itu. Dan kemudian mereka segera kabur dari sana. Mereka kabur dari sirkus itu dengan cara yang unik di mana mereka menggunakan meriam sirkus dan mendarat di tumpukan rumput. Hingga giliran Fulvio, ia diketahui oleh asisten Franz. Tentu Fulvio dengan mudah melawannya. Ia kemudian membawa kuda dan mengejar Israel yang berada di kereta yang sedang menuju tempat orang-orang Yahudi akan dibunuh. Di sisi lain, Franz kembali mendapatkan penglihatan di mana ia yakin kalau Matilda dan yang lain sedang menuju kereta. Franz juga dihampiri oleh kakaknya di mana si kakak sangat marah karena kejadian memalukan tadi. Franz yang sudah gelap mata pun kemudian membunuh kakaknya itu dan mengambil identitasnya sebagai seorang letnan. Dan kini Franz memiliki kuasa untuk memerintah pasukan tentara Nazi. Namun sebelum itu ia memotong jarinya yang awalnya 6 jari kini menjadi 5 jari. Ia pun memerintah pasukan tentara di sana untuk mengejar kereta yang membawa orang-orang Yahudi. Andiamo sul treno. Troviamo Israele. Odiamo e se ne andiamo. Di sisi lain, Matilda dan yang lain akhirnya bisa mengejar dan secara tidak sengaja masuk ke dalam kereta itu. Namun ia justru berada di ruangan yang salah karena ruangan itu dikelilingi para tentara. Dengan kondisinya yang terpojok, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun untungnya muncul Sensio dengan serangga di tubuhnya menyerang para tentara itu. Di sisi lain, Franz sudah tiba di tempat kereta itu akan berhenti, di mana ia bersama pasukannya bersiap untuk menangkap Matilda dan yang lain. Benar saja, kereta itu pun berhasil dihentikan oleh Fulvio dan yang lain di mana mereka segera membebaskan orang-orang Yahudi itu dan mencari Israel. Dan akhirnya mereka menemukan Israel dan kembali berkumpul bersama. Namun tiba-tiba Franz dan pasukannya yang sedari tadi menunggu pun kemudian mengepung tempat itu. Franz kemudian mengajak Matilda agar bergabung dengan pasukannya karena dengan kekuatannya maka akan mudah pihak Jerman melawan pihak musuh. Namun tiba-tiba secara ajaib Israel bersama Matilda hilang begitu saja. Dan tak lama setelah itu kelompok orang Yahudi yang dipimpin oleh si bungkuk datang dan menyerang pasukan tentara Jerman. Aksi peperangan antar kedua belah pihak pun terjadi.
Sensio yang melihat bahwa masih ada orang-orang yang terjebak di kereta yang terbakar itu pun kemudian menolongnya dengan mengorbankan para serangga untuk memadamkan apinya. Di tengah peperangan, Matilda dan Israel berhasil bersembunyi di balik pepohonan. Namun sayang, akibat luka tembak membuat Israel mati. Kematian Israel memberikan duka yang mendalam bagi Matilda, di mana hal itu membuat tubuhnya kembali menyala seakan-akan mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Hingga saat pasukan si bungkuk berhasil dikalahkan oleh tentara Jerman, tiba-tiba ya, kekuatan yang besar itu meluluh lantahkan pasukan tentara Jerman dan menyisakan Franz seorang diri. Karena dirinya telah kehilangan semuanya, ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Dan di akhir film terlihat Matilda telah bisa mengendalikan kekuatan listrik di dalam tubuhnya yang ditandai dengan mereka berpelukan bersama tanpa takut tersetrum lagi. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat membagongkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah apa arti kekuatan istimewa jika digunakan untuk menyakiti sesama. Lebih baik tidak memiliki kekuatan namun dengan hidup yang bahagia. Karena sejatinya dengan bahagia kita tidak akan kekurangan apa-apa. Ingat kata Patrick, lebih baik aku bodoh daripada tidak mempunyai teman. Itu. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Share dan buktikan kalau kalian adalah makhluk yang tidak pernah lupa untuk bernafas. Tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih and see you next time.